Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, hari ini saya akan membahas tentang pertandingan antara Vietnam berhadapan dengan Malaysia. Di mana pertandingan berakhir dengan skor 3-1 atas kemenangan Vietnam. Ini mempertegas dominasi Vietnam atas Malaysia. Vietnam menunjukkan efektivitas serangan yang sangat luar biasa. Ketiga gol yang mereka ciptakan dalam pertandingan ini keseluruhannya berasal dari sundulan atau dari kepala. Keunggulan mereka dimulai dari sepakan pojok yang berhasil disundul oleh Dudu Iman pada menit ke-6. Duet pemain naturalisasi mereka yaitu Wang Han dan juga Swanson tampil sebagai motor serangan yang sangat berbahaya. Swanson berhasil mencetak 2 gol lewat kepalanya. Ini menunjukkan bahwa memang Swanson ini sangat bernafsu ya, ingin membalaskan dendam atas kekalahan Vietnam 4-0 kemarin ketika di Bukit Jalil guys. Dia adalah orang yang paling vokal ya, yang dengan terang-terangan membuat status di Instagramnya berjanji akan mengalahkan Malaysia di Vietnam. Dan itu dia buktikan dengan sangat berkelas sekali. Sedangkan barisan pertahanan Malaysia ini sendiri sering terlambat ya, sering membuang bola, terlambat merespon, sehingga mereka terus-menerus berada dalam tekanan. Kesalahan paling menonjol adalah buruknya pengawalan atau marking di area penalti Malaysia. Terbukti Swanson dengan sangat leluasa memasukkan bola ke gawang Shihan Hazmi tanpa ada gangguan sama sekali dari pemain Harimau Malaya. Meskipun penjaga gawang Shihan Hazmi beberapa kali melakukan penjagaan atau penyelamatan gemilang, pada faktanya itu tidak cukup untuk membendung 3 gol dari Vietnam. Secara penyerangan sebenarnya Malaysia sempat menciptakan beberapa peluang berbahaya melalui umpan, terobosan dan juga kombinasi apik ya dari Paulo Josue, dari Stuart Wilkin, dari Sapawi Rashid juga. Sayangnya penyelesaian akhir mereka masih belum sempurna, masih banyak yang meleset seperti bola cungkil chip ya dari Faisal Halim yang sedikit menyamping dan tembakan kerasnya justru melambung tinggi ya di atas Mister Gawang gitu. Padahal pada saat itu dia sudah berada pada posisi yang cukup enak gitu. Meskipun sempat tertinggal jauh, Malaysia pada akhirnya di babak kedua melakukan beberapa pergantian strategi yang cukup efektif. Strategi ini membuahkan hasil dengan terjadinya gol penalti dari Endrick Dos Santos. Dan gol ini sempat menghidupkan kembali harapan untuk minimal bisa menyamakan kedudukan. Tapi pada akhirnya memang Malaysia masih belum bisa mengimbangi permainan dari Vietnam, terutama ketika Vietnam bermain di kandang ya, di rumahnya sendiri. Itu makin membuat susah Vietnam ini guys. Fakta yang menarik adalah pada edisi pertama, episode pertama antara Malaysia berhadapan dengan Vietnam, kita saksikan banyak pemain naturalisasi di sisi atau di pihak Malaysia. Naturalisasi Malaysia pada saat itu. Tapi pada edisi ini, pada pertandingan atau leg kedua ini, justru yang menonjol adalah pemain naturalisasi dari Vietnam. Dua pertemuan ini masih dengan tema yang sama gitu, pemain naturalisasi yang menonjol, yang memberikan pembeda gitu guys. Mungkin kalau Swanson juga nggak main, ini skornya akan 1-1 gitu guys. Ya, tapi bagaimanapun para pemain Malaysia ini sudah berusaha keras ya. Banyak yang bilang pertandingan ini adalah pertandingan marwah, pertandingan harga diri. Tapi menurut saya, pertandingan ini lebih berat dari sisi Malaysianya karena mereka terus terang ya, mereka ditimpa terus-terusan masalah, mereka ditekan mental dan juga fisiknya, mereka ditinggalkan oleh supporter, ketidakpercayaan peminat sepak bola terhadap mereka sebelum bertanding. Mereka sudah diragukan lah ya, seperti itu dibandingkan dengan pemain haram mereka, 7 pemain naturalisasi mereka. Tentu mental ini sulit sekali guys ya. Dengan membawa mental ini ke kandang Vietnam yang belum pernah dikalahkan dalam beberapa tahun ke belakang, tentu akan sangat sulit sekali. Ini yang mungkin kurang dipahami oleh para pecinta sepak bola Harimau Malaya atau Malaysia, bahwa mereka pun pemain-pemain yang ada di lapangan ini, mereka merasakan loh tekanan itu. Mereka juga terluka loh gitu. Mereka juga membawa sesuatu yang menurut aku mustahil banget itu dalam jangka waktu yang dekat, dalam jangka waktu yang mepet, yang singkat ini disuruh untuk bangkit gitu. Saya rasa itu sesuatu yang sangat berat ya untuk kita berikan kepada mereka gitu. Mungkin akan kita lihat dalam beberapa tahun ke depan, baru kita akan benar-benar melihat revolusi Harimau Malaya ketika ada perompakan di tubuh FIM yang sekarang sudah diambil alih oleh AFC. Disitulah mungkin akan dilihat apa bocor-bocornya di mana akan ditambal. Saya rasa itu akan bangkit Malaysia dari sisi situnya ya. Saya rasa memang dari manajemen juga dari atasnya udah benar, nanti ke bawahnya pun akan benar ya. Segi pembinaannya segala macam itu akan benar. Kalau dari hulunya
memang sudah benar gitu guys. Ya kita tinggal menunggu. Ini sebenarnya ada sisi baiknya juga, sisi positifnya. Mungkin dengan cara inilah farm akan benar-benar dirombak. Orang-orang lama di dalamnya akan disingkirkan. Orang-orang baru dengan visi yang baru, dengan komitmen yang baru, yang tentu lebih bagus dan lebih fresh, akan mengisi kursi-kursi penting di FAM. Dan ini menjadi sebuah sejarah, sebuah legacy, di mana sesuatu yang instan tidak akan menghasilkan hasil yang instan juga ya. Sesuatu yang instan justru lebih berisiko tinggi, lebih bekerja dengan terburu-buru, tergesa-gesa, itu lebih dekat kepada setan sebenarnya guys ya. Kalau dalam hadis tuh sikap kehati-hatian itu datangnya dari Allah, ketergesa-gesaan itu datangnya dari setan. Oke, sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.